Kalau bicara soal pernikahan dini memang ini menjadi sesuatu yang seksi untuk dibahas gitu ya. Bukan hanya karena yang dibahas ini urusan laki-laki dan perempuan, Ya. tapi karena memang ini menjadi sesuatu isu yang menjamur hampir di semua kabupaten kota Oke. yang ada di Jawa Timur. Kalau kita lihat dari posisi Januari saja, kemarin kami rapat bersama dengan OPD terkait itu, dari Januari hingga posisi bulan Juni 2025 itu, angka berdasarkan laporan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, itu mereka yang meminta dispensasi kawin itu sudah posisi 3.552. Jadi banyak di desa-desa nih, karena faktor kemiskinan dia menganggap ketika anak saya menikah, maka otomatis ini sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab saya. Beban orang tua terangkat Tidak gitu jadi Bu beban ya. orang tua, tapi ini menjadi beban tanggung jawab daripada suami dan keluarganya. Ada seseorang berteman, orang tua si A berteman dengan orang tua si B. Maka pertemanan ini kemudian mereka sebelum memiliki anak, masih dalam posisi kandungan, mereka sudah ada komunikasi. Nanti kalau anak kamu itu perempuan dan anak saya laki-laki, nanti kita tunangkan. Padahal bayi ini masih belum lahir, budaya itu ada. Seorang gadis di Jawa Timur berusia 15 tahun harus kehilangan masa depannya karena berhenti sekolah. Ia dipaksa menikah oleh orang tuanya. Tapi dia tidak sendiri. Belasan ribu lainnya di tahun 2023 juga tercatat melakukan hal serupa. Di balik angka-angka itu banyak alasan yang tersimpan. Ada mereka yang dipaksa menikah karena kebutuhan rumah tangga, karena terhimpit ekonomi, ataupun hanya karena cinta-cintaan belaka. Ya, yang paling parahnya dan paling mirisnya, mereka tidak tahu bahwa saat itu juga mereka sudah kehilangan mimpinya. Yo, bersama aku di sini kita balik lagi ngobrol-ngobrol santai. Kali ini temanya cinta-cintaan. Yang suka cinta-cintaan generasi Z, generasi milenial, ada yang belum menikah. Kalau yang Z jangan dululah, karir aja, masih banyak pekerjaan di sana. Ada yang masih sibuk-sibuk bawa map ke sana ke sini, pakai kemeja putih, ngelamar kerjaan nggak keterima-terima. Kalau generasi milenial mungkin rata-rata sudah menikah semua ya, atau mungkin ada yang sudah punya anak, punya cucu. Oke lah, ya kita mau bahas soal cinta-cintaan. Ini temanya pernikahan dini. Tadi sudah bumper, ada anak 15 tahun di Jawa Timur itu sudah menikah. Dia kehilangan masa depan hanya karena dipaksa menikah. Alasannya sepele. Kok usia segini belum menikah? Kok usia segini belum menikah? Nah, akhirnya orang tuanya malu. Karena itu dianggap aib, kemudian dia dipaksa menikah. Usia 15 tahun, paksa menikah. Bisa apa? Kasihan. Oke, selamat malam Bu Selamat Zenia. malam. Nah, ini ketiga kalinya Bu kita ketemu ya Bu? Ya, alhamdulillah. Pertemuan pertama itu perkenalan. Ketiga apa keempat ya? Ketiga kayaknya Bu. Oh iya, kalau Ketiga, dengan sampean iya. ketiga. Ketiga. Pertama itu kita berkenalan, yang kedua itu kita berdekatan Bu. Yang ketiga kayaknya jodoh ini. Berjodoh. Iya kayaknya. Semoga keempat juga lah Bu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena Amin. suka Bu saya kalau ngobrol sama Ibu ini. Asik gitu Bu. Ya sudah inilah Bu ya. Materi yang kita bawa kemarin berbobot sekali apalagi ini Ibu. Teman-teman yang belum kenal sama Ibu satu ini Ibu satu anak Bu ya? Satu anak dengan 3 cucu. Satu anak 3 cucu. Nah ini seorang anggota DPRD Jawa Timur itu ya. Yang tentunya ini berdomisilinya di Situbondo Bu ya? Di Situbondo. Situbondo menaungi 3 kabupaten. 3 kabupaten. 3 kabupaten. Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. dan Banyuwangi. Bu, kita bahas cinta-cintaan ini Bu. Kita kelas balik Ibu, flashback dulu Bu. Ibu sepakat nggak Bu? Tentang banyaknya fenomena menikah dini. Dini Bu ya, bukan menikah muda loh Bu. Bukan. Kalau menikah muda, Beda. 20, lulus SMA, itu menikah muda. Menikah muda. Tapi kan dia minimal standarnya, batas usia sekolah sudah
Sudah tuntas. 19. Iya, sudah tuntas. Kalau undang-undang kan 19 tahun. 19 tahun. Nah, dini itu berarti di bawah itu, Bu. Di bawah 19. Masih di bawah undang-undang, Bu ya. Banyak nggak, Bu, fenomena di Jawa Timur? Ya, kalau bicara soal pernikahan dini memang ini menjadi sesuatu yang seksi untuk dibahas gitu ya. Bukan hanya karena yang dibahas ini urusan laki-laki dan perempuan, Ya. tapi karena memang ini menjadi sesuatu isu yang menjamur hampir di semua kabupaten kota Oke. yang ada di Jawa Timur. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat peringkat nih, ranking se-Indonesia itu angka pernikahan dini yang paling tinggi itu memang posisinya adalah Jawa Timur gitu ya. Tinggi. Ya memang ini kalau kita lihat dari posisi jumlah gitu ya, karena memang penduduk Jawa Timur itu lebih banyak. Maka otomatis angka pernikahan dininya itu memang paling tinggi. Kalau kita lihat dari posisi Januari saja, kemarin kami rapat bersama dengan OPD terkait itu, dari Januari hingga posisi bulan Juni 2025 itu, angka berdasarkan laporan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, itu mereka yang meminta dispensasi kawin itu sudah posisi 3.552. 3.500. 3.552. Banyak, Bu ya? Bukan hanya banyak, ini kan masih baru posisi semester 1 gitu ya. Jadi lumayan banyak lah. Artinya apa? Kalau kita bikin rate atau rata-rata per hari, itu sekitar ada 20 anak yang menikah dini per hari. Kalau dibikin rata-rata gitu ya. Jadi dari 38 kabupaten kota Jawa Timur itu berarti rata-ratanya 20 anak itu menikah dini setiap hari. Setiap hari. Ya, artinya fenomena ini memang sudah di 38 kabupaten kota itu rata-rata sudah menjamur karena memang banyak faktor ya yang menjadi latar belakang kenapa kemudian anak muda kita mau melakukan pernikahan dini seperti itu. Usianya berapa? Baik dari unsur laki-laki ataupun unsur perempuan. Pastinya di bawah usia 19. Karena kita paham bahwa dari undang-undang mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dilakukan perubahan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan perempuan 16, laki-laki 19. Tapi setelah dilakukan revisi undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu laki-laki dan perempuan itu sama, posisinya 19. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki dan anak perempuan menikah di bawah usia 19 tahun, maka itu masuk kategori pernikahan dini. Dan ketika bicara pernikahan dini, memang yang menjadi kantong pernikahan dini paling banyak itu ada daerah pedesaan. Pedesaan. Hampir rata-rata, ya walaupun di daerah perkotaan juga ada. Alasannya macam-macam. Gitu ya, alasannya macam-macam lah. Cuma kalau perkotaan itu kan bukan pernikahan dini ya, yang lebih ekstrim dari pernikahan dini. Kalau pernikahan dini kan orang menikah gitu ya. Tapi kalau di perkotaan itu kan orang tidak menikah seperti itu, sehingga tidak terhitung pernikahan dini. Tapi efeknya itu lebih parah dari posisi pernikahan dini. Karena kita hari ini spesifik bicara pernikahan dini, ya kita tidak usah gebiah uyah kepada persoalan di luar pernikahan dini. Sehingga kalau kita bicara pernikahan dini, sekali lagi Jawa Timur itu tertinggi se-Indonesia dan kantong pernikahan dini itu adalah di daerah pedesaan. Itu kalau trennya sekarang menurun apa meningkat? Menurun sih. Menurun. Kalau tren sih menurun. Tapi meskipun menurun tetap mencemaskan. Ya, tetap tinggi. Ya, tetap mencemaskan. Jadi menurun karena memang edukasi itu terus-menerus dilakukan gitu ya. Karena bukan hanya pemerintah yang melakukan itu, dalam hal ini bukan hanya dinas pendidikan di sekolah-sekolah, tetapi di hari ini kan juga ada yang namanya penyuluh agama di kantor Kementerian Agama. Itu juga salah satunya adalah melakukan sosialisasi tentang bagaimana kita menghindari pernikahan dini seperti itu. Bu, kalau sejauh ini yang Ibu tahu itu dari lapangan, entah dari laporan atau dari sidak atau apapun itu, Bu ya. Alasannya apa, Bu? Paling mayoritas. Paling banyak itu pertama adalah hamil di luar nikah. Oke. Jadi ketika orang hamil di luar nikah seperti itu, maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, anak ini kan harus memiliki ayah, gitu ya. Ya, betul. Memiliki ayah karena memiliki dua implikasi. Implikasi pertama adalah ketika dia tidak memiliki ayah, maka otomatis di
akte nikah itu tercatat anak seorang ibu, bukan anak seorang bapak, seperti itu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada kalau misalnya dia melahirkan anak perempuan, maka ada konsekuensi pada posisi wali. Jadi wali nikah. Maka kemudian ketika seseorang itu hamil di luar nikah, maka diupayakan semaksimal mungkin bagaimana itu bisa dinikahkan, walaupun tidak sampai kepada usia yang seharusnya. Makanya kemudian terjadi apa yang namanya dispensasi nikah, pengajuan dispensasi nikah kepada pengadilan agama dalam rangka untuk itu. Jadi itu alasan pertama adalah hamil di luar nikah. Alasan yang kedua karena faktor kemiskinan. Jadi banyak di desa-desa nih, karena faktor kemiskinan dia menganggap ketika anak saya menikah, maka otomatis ini sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab saya. Beban orang tua terangkat. Tidak jadi beban orang tua, tapi ini menjadi beban tanggung jawab daripada suami dan keluarganya. Jadi daripada belum lagi masih mikir adik-adiknya yang lain seperti itu. Paling tidak dengan menikahkan anaknya di usia dini, beban dari orang tua itu menjadi berkurang. Jadi mengurangi beban. Bahasanya itu adalah ya paling tidak kalau misalnya hari ini saya miskin, maka anak saya tidak boleh miskin, maka dia harus saya lepas seperti itu. Biar kemudian tidak bernasib sama dengan diri saya. Jadi faktor kemiskinan ini juga menjadi faktor penentu. Makanya kemudian kenapa di daerah pedesaan itu banyak itu terjadi. Kemudian yang ketiga selain faktor kemiskinan adalah budaya. Ada Bu ya. Budaya itu masih ada. Di daerah suami saya seperti itu ya, di tempat saya hari ini tinggal, dulu budayanya begitu. Itu bukan kata orang. Jadi suami saya itu, saya adalah tunangan suami saya yang keempat. Bayangkan, ketika suami saya itu masih SD, dia sudah tunangan. Kemudian dapat 5 tahun begitu dia lepas tunangan lagi orang lain seperti itu. Dan ketika saya tanya kenapa itu terjadi seperti itu, ternyata itu memang ada budaya. Jadi biasanya nih ada seseorang berteman, orang tua si A berteman dengan orang tua si B. Maka pertemanan ini kemudian mereka sebelum memiliki anak masih dalam posisi kandungan, mereka sudah ada komunikasi. Nanti kalau anak kamu itu perempuan dan anak saya laki-laki, nanti kita tunangkan. Padahal bayi ini masih belum lahir. Budaya itu ada. Dulu di desa tempat suami saya budaya itu ada. Kalau sekarang gimana Bu? Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi. Sudah mulai merdu. Sudah mulai enggak lagi. Anak boleh. Tapi kalau ada anak usia muda bertunangan masih iya. Tapi kalau dulu masa suami saya itu ya masih anak di dalam kandungan itu ditunangkan. Jadi faktor budaya. Dan ketika tidak dilakukan seperti itu, maka mereka dianggap tidak memiliki kelas sosial seperti itu. Jadi ditunangkan pun itu yang namanya kue itu ada 25 wadah ya untuk dibawa dari besan laki-laki kepada besan perempuan. Saya juga waktu suami saya itu bertunangan dengan saya ketika saya SMA ada 25 seserahan itu masih posisi pertunangan. Jadi faktor budaya ini juga menjadi penentu. Tetapi faktor budaya ini hari ini sudah mulai bergeser karena memang sudah dunia kita yang dengan teknologi luar biasa gitu ya. Masyarakat sudah mulai pintar, mulai cerdas, anak-anak muda kita sudah mulai sekolah tinggi. Lah maka otomatis faktor budaya ini sudah mulai tergerus posisi itu. Kemudian faktor yang keempat itu karena pendidikan rendah. Jadi rata-rata mereka yang melakukan pernikahan dini itu ya pendidikannya tidak lulus SMA. Ada yang hanya sekedar lulus SD, kemudian mereka melakukan pernikahan dini karena memang dipaksa oleh orang tua seperti itu. Jadi 4 faktor itu menjadi penentu. Kenapa kemudian terjadi pernikahan dini dan kantongnya itu adalah di daerah-daerah pedesaan. Bentar Bu. Kan saya pernah dengar nih Bu. Apa ya Bu ya? Mungkin ini istilah ini kita familiar lah Bu. Kata orang-orang Jawa ini, orang-orang kuno zaman dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau anaknya kecepatan dinikahkan kan rezekinya hilang. Kan seharusnya jangan dinikahkan dini kan Bu, ditahan dulu lah. Ya, itu dogma ya. Itu dogma. Dogma yang kemudian itu diyakini sebagai sebuah
kebenaran. Ya, jadi kalau udahlah nggak usah ribet-ribet, toh kalaupun toh banyak anak ini rezekinya juga banyak, karena setiap anak itu juga memiliki garis tangan masing-masing. Kalau kalimat itu saya sepakat bahwa setiap dari manusia itu kita memiliki garis tangan masing-masing. Tapi ketika harus dikorelasikan banyak anak banyak rezeki, ya enggak juga. Ketika orang tuanya tidak bekerja secara mapan seperti itu, justru ketika memiliki banyak anak, ya kondisi kesehatannya juga akan masih kita pertanyakan, kondisi pendidikannya juga masih kita pertanyakan, apalagi sampai kepada kesejahteraannya. Justru menjadi pertanyaan besar seperti itu. Jadi pemahaman terhadap dogma-dogma ini yang kemudian ada pergeseran ya di masyarakat kita. Kalau misal ini ada pasangan dini yang dua-duanya di bawah umur. Rata-rata kan, ini rata-rata Bu ya, rata-rata kalau saya dengar cerita dari status, dari Instagram atau apapun, rata-rata kan bercerai. Karena egonya masih tinggi, apalagi di situ keterlibatan orang tua, masih ada cekcok dan lain-lain. Yang dirugikan siapa Bu ketika cerai? Yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan kalau menurut saya, ya pasangan itu sendiri, tapi yang paling dirugikan itu adalah anak. Anak Bu ya? Ya anak yang paling dirugikan, makanya kadang orang tidak menyadari terhadap implikasi atau dampak daripada pernikahan dini. Jadi hanya sesaat aja melihat sebuah nilai kebahagiaan itu hanya sesaat ketika ya ada terop, mantenan, hanya sekedar itu aja. Apalagi kalau di desa-desa itu budaya-budaya orang ngadakan walimah kenduri dengan besar-besaran itu kan luar biasa. Jadi nggak cukup dengan mereka itu ada walimahan, didoakan, kemudian ada mantenan, nggak cukup begitu. Tapi mereka juga nanggap yang namanya ludruk segala macam gitu ya. Apalagi di desa-desa itu ada budaya namanya cecean, tamuyan. Nah itu kan menjadi satu budaya yang kemudian menjadi kebahagiaan yang wah luar biasa ketika menikahkan anaknya. Tapi kemudian kadang mereka tidak berpikir apa pasca daripada pernikahan dini itu. Seperti itulah. Pascanya ini yang sebenarnya harus kita antisipasi. Karena memang banyak implikasi yang ini bisa kita rasakan ketika melakukan pernikahan dini. Pertama adalah orang menikah dini itu otomatis secara mental, psikologis dia masih belum kuat. Gitu ya, bukan hanya secara ekonomi, psikologis dulu. Psikologisnya masih ya anak muda usia di bawah 19 tahun, dia emosionalnya masih tinggi. Pengetahuan tentang apa kewajiban, hak kewajiban suami istri mereka masih belum paham betul seperti itu ya. Apalagi dengan urusan reproduksinya itu nanti seperti apa. Itu kan mereka masih belum paham sama sekali. Maka ketika psikologis ini masih rentan dengan sifat egois seperti itu ya, memenang gimana dia dirinya sendiri itu yang harus dihargai. Katanya si perempuan, saya adalah istri maka saya harus dinina bobokkan, harus semua kebutuhan saya dicukupin kan seperti itu. Itu kan harapan terbesar dari istri. Sementara si laki-laki mengatakan bahwa saya menikah bukan karena diri saya dijodohkan dan segala macam lah. Kondisi-kondisi begini ketika mental mereka tidak stabil, maka implikasi pertama adalah rentan terhadap terjadinya perceraian. Maka di mana ada pernikahan dini, maka biasanya angka perceraian itu tinggi. Nah, itu implikasi pertama. Implikasi yang kedua adalah tidak sehatnya reproduksi perempuan seperti itu. Karena memang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi mereka sangat minim seperti itu. Maka ketika pengetahuan tentang reproduksi ini masih sangat minim, maka rentan bagi mereka yang menikah dini itu anaknya lahir dalam kondisi kadang prematur seperti itu. Karena mereka kan tidak paham apa yang mereka harus treatment, seperti apa yang mereka harus lakukan ketika mereka hamil dan seterusnya. Maka rentan juga hal-hal begitu terhadap stunting rentan juga Bu. Ya sangat rentan. Jadi bukan hanya stunting, sebelum stunting kan posisi melahirkan dalam kondisi prematur banyak itu terjadi. Jadi bayi prematur, kemudian stunting, dan termasuk AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi tinggi. Lah itu juga termasuk salah satu faktornya adalah pernikahan dini. Jadi sebenarnya banyak implikasinya. Kalau dari perceraian itu Bu, kalau saya sebut misalkan belum lagi yang ketiga, ini saya belum bicara itu ya, efek itu. Yang ketiga, secara ekonomi mereka masih lemah. Belum mandiri, belum punya pekerjaan. Maka
apa yang terjadi ketika mereka tidak kuat secara ekonomi, maka mereka kemudian ya kadang kerja serabutan. Masih mending kalau kerja serabutan. Saya mohon maaf, dulu ketika saya jadi ketua DPRD, saya pernah melakukan sidak nih. Sidak ke beberapa tempat lokalisasi, ex lokalisasi. Asik. Ya di situ Bondo seperti itu ya. Oke. Saya banyak ketemu dengan mereka yang jualan, yang jajak, mereka yang jualan si perempuan itu, mereka rata-rata usia di bawah 18 tahun. Ketika saya tanya, kenapa kalian melakukan ini? Karena mereka terbatas dari sisi ekonomi. Ketika saya tanya lagi, terbatas dari sisi ekonomi, apakah tidak dikasih belanja oleh orang tua? Tidak, Bu, saya bercerai. Jadi saya bercerai dengan suami, saya dinikahkan di usia muda. Kemudian saya ketika menikah dengan suami saya tidak dikasih belanja. Kemudian terjadi perceraian. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Nggak punya skill. Mereka nggak punya skill apapun, Ijazah maka masih rendah. menjual diri adalah salah satu alternatif. Jadi kompleks banget, gitu ya. Jadi kalau melihat pernikahan dini ini seperti gunung es, gitu ya. Yang tidak, kemudian gunung es ini untuk mencairnya itu kan lama banget seperti itu ya. Kalau kita lihat gunung es itu dari jauh indah, tapi coba kita deketin ke dalamnya, mendekat aja seperti itu, nyentuh aja dinginnya sudah luar biasa. Untuk menghancurkan gunung es bukan pekerjaan yang mudah, butuh musim, butuh perubahan iklim kan yang luar biasa. Maka pernikahan dini juga seperti gunung es. Berarti benar Bu ya, kalau ada yang bercerai itu yang paling dirugikan perempuan Bu ya? Perempuan. Mungkin, tapi bukan berarti saya subjektif perempuan gitu ya. Tapi paling dirugikan itu adalah perempuan. Perempuan misalnya muda, pendidikan rendah, punya anak. Siapa yang mau? Ya apa ya, akhirnya dengan dia walaupun dia muda, cantik, tapi udah janda, udah punya anak, orang kan mikir untuk nikah. Seperti itu. Belum lagi korbannya adalah anak, kekurangan kasih sayang, lalu kemudian jadi broken home. Luar biasa banyak implikasi dari pernikahan dini. Mentok-mentok TKW Bu nanti ya? Ya itu adalah solusi yang sering digunakan. TKW masih mending kalau legal, kalau ilegal. Nah itu. Jadi sekali lagi ini adalah gunung es. Oke. Jadi pernikahan dini bagi saya itu adalah gunung es. Ini saya teringat cerita Bu. Jadi adalah Bu lah pokoknya orang lah. Orang itu di daerah rumah saya itu ditinggal ibunya sejak masih SD. Ada anak lah, ditinggal ibunya sejak masih SD. Sampai sekarang dia itu sudah berusia 26 tahun. Berarti sudah belasan tahun Bu ya. Belum pulang-pulang Bu ibunya. Jadi TKW, TKI. Meninggalkan anak. Anaknya tinggal dengan sendiri nenek. Di rumah. Enggak, sendiri di rumah sama bibinya. Nah, usut punya usut, ternyata saya baru tahu ceritanya. Dulu itu dia itu korban pernikahan yang gagal. Ya mudah kayak gitu. Nah itulah. Kasihan. Bahagianya sesaat, tapi deritanya luar biasa panjang. Emang kalau nikah tuh iming-imingnya orang-orang tuh pasti kalau mau nikah cinta lebih yang diutamakan. Iya, tapi cintanya anak muda, kan anak di bawah usia 16 tahun itu cintanya itu kan belum memahami, kalau menurut saya ya, belum memahami makna cinta yang sesungguhnya kan seperti itu. Mereka hanya melihat tampilan fisik gitu. Oh, lawan bicara saya, calon suami saya, calon istri saya ganteng, cantik, bagi mereka udah selesai di situ. Udahlah, Bu. Ini tapi tidak, faktor-faktor X yang harus menyertai dalam pernikahan itu tidak menjadi pertimbangan. Kalau udah pacaran, bilang cinta, kemudian apalagi yang bilang tuh yang laki-laki Bu, udah birahi tuh Bu. Betul. Dan seharusnya perempuan tuh menolak. Jangan dulu, karena cinta itu tidak harus menikah, tapi soal menjaga juga. Dia bisa menjaga pasangannya, kemudian dia layak enggak? Kan kalau saya mengestimasikan gini Bu, secara gambaran Ibu ya, berawal dari pacaran, kemudian menikah. Setelah kedua orang itu menikah, laki-laki dan perempuan, dua-duanya diuji. Yang pertama, dia dilahirkan menjadi seorang suami. Layak enggak dia jadi seorang suami? Setelah dia layak, dinilai oleh Tuhan layak, dia dilahirkan kedua lagi Bu, dilahirkan menjadi seorang ayah, bapak dan ibu. Nah setelah ini layak, nanti ada kelahiran selanjutnya, jadi kakek, jadi buyut dan lain-lain. Nah, kalau
Zaman sekarang enggak, Bu. Ping ping ping, kau cinta aku enggak. Bang. Aduh. Aduh. Ya seharusnya teman-teman saya malah sepakat gini, Bu. Saya sepakat bahwasanya kepada perempuan-perempuan yang terutama di Indonesia, rata Bu ya, di Nusantara, ketika mereka tuh diajak menikah dini menolak. Kalau dia katakan egois, jangan sampai ciut nyali. Enggak, kalian benar menjadi egois di usia itu. Karena apa? Itu karena kamu berani memilih masa depanmu sendiri. Makanya harus penguatan kapasitas perempuan. Itu betul. Pendidikan perempuan harus tinggi. Mm-mm. Perempuan harus berdaya dari sisi ekonomi. Tuh. Maka baru kemudian perempuan tidak boleh miskin. Maka baru kemudian dia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Baru dia mengatakan no, saya nggak mau. Tapi ketika pendidikannya masih rendah, tingkat ketergantungannya itu masih tinggi seperti itu. Belum lagi dia dikungkung dengan budaya patriarki dan situasi sosial yang kemudian mengikat dia seperti itu, susah dia untuk keluar dari itu. Ini faktanya di desa-desa masih banyak, Bu. Kalau nggak nikah usia 20 tahun dianggap aib. Ini dianggap perawan tua gitu ya. Padahal menikah di usia 25 kan sebenarnya udah biasa sih. Bu, kalau program pencegahan nikah dini ada nggak, Bu? Ya, sebenarnya di kami itu ada dinasnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak seperti itu ya. Maka itu memang dinas yang leading sektornya mengurus tentang itu. Lah, tetapi kan tidak bisa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sendiri yang hanya melakukan edukasi. Di situ juga ada Dinas Pendidikan. Sebenarnya yang paling masif bisa melakukan itu juga adalah Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan itu bayangkan kalau di provinsi itu kami mengampu SMA dan SMK. SMA SMK itu kan memang usianya pada posisi 15, 16, 17 seperti itu ya. Memang di pernikahan dini ini. Maka edukasi tentang pernikahan dini, reproduksi perempuan ini perlu diajarkan dan dikenalkan sejak mereka di bangku sekolah seperti itu. Jadi bahwa kemudian kami punya dinas yang ngurusin itu iya, tetapi seberapa kuat sih satu dinas untuk semuanya. Tetapi kalau kemudian ini di breakdown dalam dunia pendidikan tentang apa itu pernikahan dini, apa resikonya pernikahan dini dan seterusnya, dan ini secara masif kemudian menjadi salah satu kalau dikatakan kurikulum mungkin tidak ya, tetapi ada satu muatan lokal lah atau apalah namanya yang kemudian ini bisa disosialisasikan ke anak-anak sekolah, maka itu adalah menjadi upaya yang paling bisa dilakukan melalui dinas pendidikan. Nah, ini harus ada frame yang sama memang semua seperti itu. Jadi dari kepala sekolahnya, dari gurunya, lebih-lebih anak SMP. Kalau SMP ini kan menjadi kewenangan kabupaten. Ya, betul. Maka itu penting. Jadi itu di lingkungan dinas pendidikan. Kalau kami ada di dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian ada di kantor Kementerian Agama itu penyuluh agama. Nah, penyuluh agama ini fungsinya itu adalah mereka memberikan satu edukasi, penguatan, pemberdayaan, pemahaman di komunitas masyarakat. Jadi kalau anak dinas pendidikan kan nyasarnya anak didik ya, siswa. Kalau ini menyasarnya itu adalah komunitas masyarakat ya, orang tua, bapaknya, ibunya seperti itu ya. Komunitas masyarakat itu ya bisa kumpulan ibu-ibu, kumpulan bapak-bapak. Pokoknya semua jenis perkumpulan, semua jenis keorganisasian masyarakatan ini bisa disentuh oleh penyuluh agama. Maka kalau semuanya bersinergi melakukan itu, maka pelan tapi pasti angka ini akan terus menurun seperti itu, karena kemudian masyarakat kita semakin paham terhadap implikasi dampak itu yang lebih harus diutamakan seperti itu. Karena miris, Bu, jujur, Bu, miris di lingkungan daerah saya itu, Bu, ada anak SD punya HP kan, sekarang udah umum kan Bu ya, punya HP. Ketika saya lihat, Bu, tontonannya itu drakor. Wallpapernya, Bu, Lee Min Ho. Ya Allah, ini bocah masih, ya Allah, Bu, masih kecil Lee Min Ho, Bu. Gusti, kok bisa kayak gini? Apa ini, apa istilahnya, Bu ya?
semakin generasi ke sekarang itu semakin sulit mungkin Bu ya untuk melakukan tadi keberhasilan pencegahan itu Bu. Ya memang filternya memang harus ini ya, harus kuat. Mm-mm. Jadi anak-anak sekolah kita itu, ya anak-anak usia sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi ketika mereka itu sudah pulang dari sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab orang tua. Maka parenting itu penting. Parenting itu adalah satu ilmu yang memberikan pemahaman kepada orang tua bagaimana dia cara mendidik anak gitu ya. Maka penting orang tua itu paham soal parenting. Makanya sebenarnya di sekolah-sekolah itu kan ada yang namanya komite sekolah ya. Komite sekolah. Hari ini tugas yang dilakukan komite sekolah itu lebih kepada pemberdayaan sekolah. Kemudian kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan di sekolah, kemudian biasanya komite sekolah ini yang menjadi jembatan atau penyambung antara sekolah dengan wali murid. Tapi sebenarnya menurut saya bukan hanya itulah. Kalau kemudian peran tupoksi dari komite sekolah bisa diperlebar lagi, diperluas lagi dengan menginisiasi hal-hal yang sifatnya parenting, itu akan sangat bagus. Jadi di tiap kelas itu kan ada paguyuban. Ada paguyuban wali murid seperti itu ya. Di bawahnya komite itu biasanya, karena saya juga dulu wali murid ya ketika anak saya itu sekolah di SD, di SMP. Jadi di bawahnya komite itu kan ada paguyuban di tiap-tiap kelas. Bagaimana di situ juga diisi dengan urusan parenting. Sehingga orang tua itu paham bagaimana cara dia mendidik anak. Nah, hari ini kan banyak orang tua tidak menjadi role model. Tidak menjadi uswatun hasanah lah kalau bahasanya. Ya, tetapi kadang mereka itu justru memberikan contoh yang tidak baik. Satu contoh misalnya, orang tua mengatakan, "Nak, jangan pegang HP, kamu harus belajar dan segala macam." Sementara orang tuanya sibuk dengan bertiktok, yang nggak mungkin lah si anak ini mengikutin. Lah, begitu-begitu itu kan dunia parenting perlu dipahami. Lah ini kan penting, sehingga sekalipun sekolah itu ketat memberlakukan satu aturan, satu regulasi atau apapun namanya, diberikan pemahaman, tetapi loss kontrol ketika di rumah, ya berat juga seperti itu. Maka ini pentingnya adanya sinergitas. Ada pemerintah dengan kewenangannya seperti yang tadi saya bilang itu, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian di Kementerian Agama ada penyuluh agama, kemudian ada Dinas Pendidikan yang masif dengan itu, tetapi juga perlu ada kerjasama dari orang tua. Betul. Dengan memiliki ilmu soal parenting itu. Pola asuh yang benar terhadap anak itu harus seperti apa? Karena apa Ibu ya, edukasi dini itu kadang Bu ya, kalau misalkan salah diartikan orang tua itu, wah anak zaman sekarang kok sudah diajari soal reproduksi misalkan. Padahal kan kita tujuannya untuk pencegahan. Bahayanya apa, terus baiknya bagaimana. Harus itu. Kadang itu. Pengenalan soal reproduksi sejak dini itu harus. Hari ini harus dilakukan. Tapi yang susah, orang tua juga harus diedukasi itu Bu. Karena ketika dia belajar kesehatan reproduksi, maka otomatis dia kan juga dipelajari bagaimana tidak melakukan seks bebas, kan seperti itu. Karena ketika bicara reproduksi tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya seks, kan seperti itu. Dan hari ini kita tidak boleh tabu untuk bicara urusan seks. Ya, betul. Gitu ya. Bukan ketika misalnya saya mengajari anak saya urusan seks berarti saya mengajarinya tidak baik. Justru ini saya mengajari, oh ini loh, nah kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini, kalau berhubungan yang benar begini, yang tidak benar seperti ini. Harus melalui tahapan begini, harus menikah dulu. Tahapannya begini, kan harus begitu. Nanti kalau kamu tidak melakukan ini, maka akibatnya akan begini. Nah itu kan harus hari ini. Jangan dikatakan sesuatu yang tabu. Jangan biarkan anak kita tidak mengetahui ilmu itu, lalu mereka mencari sendiri, belajar sendiri, lalu meniru dan melakukan. Itu salah. Itu yang salah kaprah. Makanya seru Bu ya. Jadi kita kan di lapangan kan banyak Bu. Artinya kasus-kasus seperti ini Bu ya. Kita buka sedikit lah Bu ya. Banyak, dan ini untuk edukasi juga. Jadi yang jelas itu kalau ini kesimpulan besarnya ketika laki-laki dan perempuan masih remaja itu pacaran, kemudian yang laki-laki bilang maunya ini, maunya itu, kalau enggak sayang, dia ancam ini, sudah, jangan dilakukan, jangan dituruti, itu birahi. Bener kamu, cari aja,
yang lain, tinggalkan. Sudah, serius. Ini pelajaran yang berharga, Bu. Betul. Dan ini, kasus ini, Bu, mulai dari hamil SMP, SMA, banyak. Saya pernah nulis kasus banyak kayak gitu. Dan pengalamannya semua sama. Dia bilangnya suka padahal enggak, bujuk rayu. Nah, Lagi-lagi perempuan yang jadi korban. perempuan yang jadi korban. Karena ketika orang sudah hamil di luar nikah seperti itu, maka otomatis pendidikannya kan jadi korban. Akhirnya dia Iya, berhenti, iya, tidak lagi berhenti. melanjutkan sekolah. Betul. Kan seperti itu. Sementara kok laki-laki kan bisa. Bisa. Terus mau Karena kasih, pelabelan negatif itu tidak ada di laki-laki. Pelabelan negatif itu ada di perempuan. betul. Laki-laki masih bisa lanjut sekolah. Perempuan, malu, Bu. Perempuan malu kalau sudah punya anak. Lanjut sekolah bisa, malu tapi, Bu. Apalagi kalau lingkungannya tahu dia seorang janda. Ya paling banter itu akhirnya si perempuan itu ketika tidak melanjutkan ya dia ngikutnya kejar paket. Kejar paket C untuk setara SMA, kejar paket B untuk setara SMP. Syukur-syukur kalau setelah itu dia mau kuliah. Kalau mau. Ya syukur-syukur. Tapi rata-rata Karena enggak. kan perempuan ketika sudah begitu bercerai, kemudian dia punya anak, kemudian secara ekonomi sudah tidak mandiri, udahlah dunia rasanya kiamat bagi dia. Jangankan mikir untuk melanjutkan sekolah, untuk bertahan survive hidup aja itu susah seperti itu. Jadi memang kompleks banget. Makanya saya itu sering ketika bicara urusan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, saya sering katakan, kenapa sih saya itu selalu memberikan pemahaman itu hanya kepada komunitas perempuan? Nggak cukup dengan komunitas perempuan. Laki-laki perlu paham ini, gitu ya. Karena harus paham urusan kesetaraan gender ini bukan domain perempuan aja, tapi ini adalah domain laki-laki. Karena laki-laki harus paham bagaimana memperlakukan perempuan. Memperempuankan perempuan, Bu ya. Iya. Makanya saya tuh sering ngomong, ayolah laki-laki mana pernah minta ngundang saya jadi narasumber untuk kesetaraan gender. Kan laki-laki rata-rata perempuan. Bicara PMII misalnya, yang ngundang saya ya orang-orang Kopri PMII. Ini Nah ini contoh ya. Ini Bahwa ketika kita bicara kesetaraan laki-laki dan perempuan, ini bukan domain pembahasan perempuan. Ini menjadi domain pembahasan kita bersama. Ini Bu, naluri laki-laki saya tergugah ini, Bu. Kapan-kapan kita podcast itu, Bu, ayo, Bu. Gak apa-apa. Kesetaraan gender, Bu. Nggak ada masalah. Ini asik ini kayaknya. Cuman nanti dikemas ini, Bu ya. Apa namanya? Bukan yang secara umum lah kayak apa istilahnya orang-orang perempuan harus ini, perempuan harus itu. Cuman yang menjadi bahasan-bahasan di TikTok itu kan juga banyak sekarang. Apa-apa harus setara gender, harus setara gender. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Nah, Karena mereka memahami kesetaraan gender itu sebagai sesuatu hak yang dituntut oleh perempuan tanpa batas. Padahal kami tidak seperti itu. Nah, Saya sering berkali-kali menyampaikan ketika kita menuntut kesetaraan gender bukan berarti kemudian kita akan melampaui kodrat kita sebagai perempuan. Enggak banget. Kita enggak akan melakukan begitu. Saya selalu katakan di balik sisi perempuan yang sukses itu selalu ada laki-laki yang lebih hebat sebenarnya dari dia. Seperti itu. Karena tanpa dukungan dari suami, ya nggak mungkin dong kita kemudian menjadi perempuan yang sukses. betul. Maka implikasinya adalah kita boleh berkiprah di dunia publik, menjadi pengambil keputusan publik, menjadi Wonder Woman di luar. Tapi ketika di dalam keluarga, kita tetap adalah makmum. Imamnya adalah suami. Pakat. Itu selalu saya tanamkan. Boleh kita menjadi apa itu boleh. Karena memang hak kewajiban kita dengan laki-laki sama gitu loh. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya tugas laki-laki, tapi tugas kita juga sebagai perempuan. Betul. Gitu loh. Tetapi sehebat apapun ada satu norma, ada satu kaidah, ada satu rumusan, ada satu hukum yang tidak boleh kita langgar. Yaitu hukum keluarga kita. Bagaimana seorang istri harus memperlakukan suaminya sebagai seorang imam di dalam keluarga seperti itu. Betul, Bu. Betul. Lah itu saya nggak pernah melampaui. Alhamdulillah saya tidak pernah melampaui batas itu. Kalau kita dari laki-laki gini kan, Bu. Ini sedikit sepil, Bu ya. Ke soal kesetaraan gender. Kalau ada seorang perempuan tuh yang ngotot, harus setara ini sehari nggak ada lagi laki-laki di atas ini loh. Saya sepakat apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya laki-laki itu adalah seorang imam.
kita diciptakan tuh jadi khilafah di sini. Perempuan itu adalah makmum. Makmum. Ibaratnya kalau perempuan itu nantinya itu kan perempuan lebih banyak daripada laki-laki di dunia ini. Berarti kan laki-laki ini menang milih, Bu. Jadi Boleh kan memang secara hukum boleh tuh. menang milih. Jadi gini, misalkan kita seorang imam, kemudian kita sedang sholat, Bu ya. Sholat walabdolin amin kan yang makmumnya. Kalau makmumnya nggak amin, ya akhirnya ya kita harusnya menjadi imam di masjid lain, kan gitu. Ya begini ya. Bagi laki-laki itu kan saya tidak pernah menolak poligami. Ini kan bicara urusan poligami ya. Karena memang secara hukum Islam poligami itu boleh. Dan saya sebagai seorang perempuan tidak pernah menentang poligami. Sedikit pun. Tapi nggak mau Tetapi poligami. bahwa kemudian saya selalu memberikan pemahaman. Karena ketika saya tanya nih, perempuan-perempuan rela nggak kalau suaminya nikah lagi? Rata-rata mereka kan mengatakan tidak. Nggak rela ibu, saya kalau suami saya menikah lagi. Maka kalau Anda tidak rela, maka jadikan Anda itu sebagai seorang idola dalam rumah tangga. Sehingga suami itu tidak melihat ke kanan ke kiri. Karena kita sudah yang terbaik. Betul. Maka jadikan kita yang terbaik. Bagaimana anak idola kepada kita, suami bisa idola kepada kita. Yakinlah kalau kita menjadi yang terbaik, suami kita pasti akan menjadikan kita yang terbaik dan tidak akan pernah berpikir harus kemana mencari menu apa. Lah, untuk kita menjadi terbaik itu kan tidak mudah. Artinya kita harus punya wawasan, kita harus punya integritas, kita harus punya kepribadian, kita harus punya karakter, kita harus punya ilmu, kita harus jadi orang yang hebat, kan seperti itu. Oke, sepakat, Bu. Tapi kalau misalnya perempuan tidak memiliki kapasitas itu, kemudian si suami memiliki kemampuan untuk menikah lagi, ya nggak bisa dong ditolak. Karena memang laki-laki boleh untuk menikah lagi. Syaratnya itu satu, adil. Cuma kan memang untuk adil posisinya berat. Karena apa ya, Bu? Gini loh, Bu. Deskripsi adil itu susah, Bu. Adil yang 50-50 atau adil yang nggak harus rata. Adil itu kan tidak harus sama. Iya. Adil itu bukan berarti berbagi sama dengan kebutuhan istri, enggak. Ya. Jadi kalau misalnya istri pertama nih punya anaknya 3, istri kedua punya anaknya 1, ya tentu belanjanya nggak boleh sama dong. Bukan berarti kalau ini dikasih 1 juta, ini harus 1 juta, itu justru namanya tidak adil. Jadi memahami konsep adil ini juga harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Betul. Gitu ya. Misal yang istri tua nih misalnya sakit-sakitan gitu ya. Kemudian yang istri muda ini butuh perawatan gitu. Kemudian yang istri muda, namanya istri muda ya, skincare. Nah tentu sifat adilnya memperlakukan yang tua dengan yang muda dalam bentuk perhatian, dalam bentuk waktu tentu tidak harus sama. Kenapa? Karena istri tua ini lebih membutuhkan waktu, tenaga, perhatian, pemikiran, pembiayaan, dan segala macam. Jadi adil itu tidak harus sama. Jadi kadang banyak perempuan itu menerjemahkan bahasa adil itu kan harus sama seperti itu. Ya nggak harus sama. Sesuai dengan kebutuhan tentu. Emang kadang ribet, Bu. Kalau sama perempuan itu versi adil yang satu sama satu beda. Bu, kita balik lagi, Bu. Itu sedikit sepi lah. Kayaknya besok menarik kita bahas itu, Bu. Oke, kita balik lagi. Bu, ini ada sebuah kiriman pesan ke saya, Bu. Gini bunyinya, Bu. Mas, anak-anak itu tidak salah. Yang salah adalah sistem yang membiarkan mereka tumbuh tanpa perlindungan. Maksudnya? Soal tadi yang di bawah, menikah di bawah umur, ya kan? Itu gini, ada yang ngomong bahwa anak-anak itu tidak salah. Jadi mereka nggak salah. Yang salah adalah sistem yang membiarkan mereka tumbuh tanpa perlindungan. Sepakat nggak, Bu? Perlindungan yang diharapkan itu perlindungannya seperti apa misalnya? Apakah kemudian kalau dianggap sistem yang salah berarti kemudian regulasinya dan undang-undangnya yang salah yang memberikan batasan usia? Kalau kemudian justru tidak ada batasan usia di dalam undang-undang di usia 19 dan segala macam, maka justru akan semakin menjamur. Malah carut-marut, Bu. Ya? Ini dikasih batasan usia 19 aja, ini masih banyak yang kemudian melakukan pernikahan di bawah itu dengan mengajukan dispensasi nikah. Padahal dispensasi nikah itu ribet loh. Hampir sama prosesnya dengan ngurus perceraian.
Karena dia harus menghadap ke hakim juga kan seperti itu dan seterusnya. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Nggak seperti selalu di itu. ACC itu, Bu, ya? Nggak selalu, ya kalau sudah punya anak biasanya pasti di ACC lah seperti itu. Tapi yang miris kadang ya di desa-desa itu orang lalu memanipulasi usia. Oh. Jadi misalnya nih, ada dia berusia 15 tahun, dia kan masih belum bisa menikah. Jadi untuk kemudian ini bisa menikah, dia bilang nih ke penghulunya dan segala macam bahwa usia saya bukan 15, tapi usia saya sekian seperti itu. Kan itu dibuktikan dengan KTP, Bu. Ya, kalau orang dulu itu kan apa ya, mudah untuk membuat apa ya, kalau sekarang kan pembuktian dengan ijazah seperti itu. Tapi kalau di desa-desa anak tidak sekolah seperti itu, tidak lulus SD dan mereka tidak mengeluarkan ijazah. Lalu mereka yang penting bikin KTP. Karena yang penting mendaftar ke balai desa, lalu kemudian datang ke Disduk Capil untuk diterbitkan apa KTP. Akhirnya terjadilah mereka walaupun usianya 15 dibuatlah KTP-nya itu menjadi 19. Kasus seperti ini bukan tidak terjadi. Lumayan ada juga terjadi di desa. Kenapa saya katakan lumayan terjadi? Karena saya hidupnya di desa. Malah menikah siri banyak, Bu. Orang menikah siri ya tambah banyak lagi seperti itu. Yang di bawah umur juga, Bu, ya? Ya. Padahal kalau nikah siri ya secara hukum agama memang boleh sih sah. Tapi kemudian ketika misalnya dia punya anak, kasihan dong haknya anak kan menjadi tidak terlindungi. Dia tidak memiliki hak waris secara hukum positif seperti itu. Kan tidak ada. Bu, kalau pesantren tuh punya andil besar nggak, Bu, untuk pencegahan pernikahan dini? Punya andil besar. Dan saya pikir pengasuh-pengasuh pesantren, guru-guru agama yang ada di pesantren sering juga menyampaikan itu. Jadi pengaruh besarnya pondok pesantren, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman soal pernikahan dini itu pengaruhnya besar. Mengapa? Karena di desa-desa itu kadang orang tidak manut terhadap guru di sekolah formal, tapi dia manut kepada kiai, bunyai gitu. Mereka manut. Cara mengajarkan adabnya beda, Bu, ya? Iya, karena mereka kalau sudah berguru kepada si A nih, kepada kiai A atau bunyai A nih, maka apapun yang disampaikan mereka ngikutin seperti itu. Maka peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat ini penting juga turut mensosialisasikan soal anti pernikahan dini seperti itu. Terus untuk ini dukungan DPRD sendiri, Bu, untuk proses tadi mulai penyuluhan, istilahnya mitigasi lah, mitigasi untuk pernikahan dini itu dalam bentuk apa aja, Bu, dukungan dari DPR, Bu? Kalau kami di DPR kita sudah berkoordinasi lah dengan Dinas Pendidikan untuk supaya ada muatan lokal tambahan soal isu-isu strategis yang perlu disampaikan di dunia pendidikan. Tentu bukan hanya urusan pernikahan dini, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Jadi pernikahan dini, kekerasan perempuan dan anak ini satu mata rantai kan. Yang dari hulu ke hilir ini seperti itu. Jadi kita juga melakukan koordinasi untuk itu. Kemudian yang kedua, kami juga kalau dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka kami juga minta agar ini melakukan koordinasi sosialisasi ke bawah melalui penyuluh BKKBN yang ada di kecamatan-kecamatan. Karena di tingkat kecamatan-kecamatan itu kan ada penyuluh juga. Jadi ada namanya BKKBN ya. Mereka juga tugasnya memberikan penyuluhan soal reproduksi perempuan. Tapi selain reproduksi perempuan kita minta juga urusan pernikahan dini ini juga bagaimana bisa tersosialisasikan seperti itu. Kita juga melakukan koordinasi kalau kami di Komisi E itu dengan Kanwil Kementerian Agama. Karena Kanwil Kementerian Agama ini kan punya, tadi yang saya bilang itu punya infrastruktur penyuluh itu sampai ke tingkat bawah, ke tingkat desa. Nah, ketika misalnya 3 pilar ini sama-sama bisa bekerja dengan baik seperti itu insya Allah. Selain memang ada peran-peran non formal dari tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Kalau untuk aturan saat ini, Bu, baik itu perda, undang-undang atau lain, menurut Ibu, ini menurut Bu ya, perlu direvisi nggak, Bu? Baik dari batasan usia ataupun apalah. Kalau soal pernikahan dini urusan usia nggak perlu karena itu sudah undang-undang. Dan undang-undang soal batasan usia pernikahan itu nggak perlu diterjemahkan lagi. Tinggal itu dilakukan dieksekusi saja seperti itu.
Mungkin ada yang Tetapi memperkuat yang perlu kita lakukan itu memperketat dispensasi nikah. Itu yang perlu diperketat. Oke. Sehingga orang ketika dia mau melakukan dispensasi nikah, mau melakukan isbat nikah, tidak mudah. Ketika tidak mudah kan otomatis mereka mengerem ketika akan melakukan pernikahan dini. Betul, Seperti betul. itu. Jadi begitu-begitu komunikasi-komunikasi lintas sektoral itu yang kita lakukan. Karena sekali lagi tidak cukup dengan satu OPD kami yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan sangat tidak cukup. Apalagi kalau kita lihat anggaran yang diberikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu tidak cukup besar. Di mana-mana kabupaten kota, provinsi, namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu anggarannya kecil-kecil. Makanya kadang saya itu miris urusan-urusan perempuan itu loh. Anggarannya kecil-kecil banget. Jadi menganggap padahal loh populasi perempuan itu lebih banyak. Tapi ketika sudah berbicara penguatan perempuan, pemberdayaan perempuan, sampai kepada leading sektor OPD yang menangani anggarannya kecil banget. Jadi emang nggak berbanding. Nggak berbanding lurus lah kalau menurut saya. Miris Bu ya dengan kondisi saat ini ya. Ya. Oke. Karena memang pejabatnya lebih banyak laki-laki. Gitu ya. Oke, Bu. Closing statement Bu. Mungkin harapan Ibu ke depan itu apa terkait hal ini dan kemudian gini Bu. Ini mumpung ada kesempatan. Ada generasi-generasi yang saat ini mungkin lagi pacaran, yang mungkin lagi bingung mau memutuskan untuk menikah atau kuliah. Atau mungkin ada lagi perempuan-perempuan di sana yang masih di usia-usia sekolah yang sekarang lagi galau karena pacarnya ngambek karena minta ini itu. Monggo Ibu. Untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di Dapil kami Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, utamanya kepada generasi muda, anak-anak yang masih usia sekolah di bawah usia 19 tahun, yang ingin saya sampaikan adalah pertama bahwa kalian adalah calon generasi emas, generasi penerus bangsa. Nasib Indonesia ke depan tidak ditentukan oleh kami, tapi ditentukan oleh kalian. Oleh karena itu maka yang terbaik, terpenting bagi kalian hari ini adalah terus menuntut ilmu, terus belajar seperti itu. Untuk urusan pasangan kita masing-masing, mau kita berpasangan dengan siapapun, maka ketika kita terlahir di muka bumi ini sudah tertulis nih di Lauhil Mahfud, kita itu akan menikah dengan siapa, maka tidak perlu galau. Maka persiapkan diri kalian hari ini untuk meningkatkan kapasitas, kemudian menambah ilmu dan wawasan, sehingga baik laki-laki dan perempuan kita memiliki kualitas yang mumpuni untuk bisa berkompetisi di dunia yang hari ini memang penuh persaingan yang luar biasa. Maka setelah kalian meningkatkan kapasitas, kemudian kalian sekolah, mengejar cita-cita setinggi langit, kemudian kalian kuliah dan seterusnya, maka seterusnya nanti kalian bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika kalian sudah bekerja, maka barulah kemudian kalian berpikir dengan siapa kalian akan berpasangan. Maka ketika kita sudah dewasa dari sisi pemikiran, kita sudah dewasa dari sisi mandiri, dari sisi ekonomi, maka insya Allah ketika sudah menikah akan lahir generasi-generasi emas, dan kemudian inilah yang akan menjadi penerus estafet pembangunan bangsa ini untuk menuju Indonesia emas di 2045. Oke, jadi menikahlah bukan karena kamu ingin atau kamu hanya kepingin. Menikah itu karena kita butuh dan sudah saatnya. Nah, menikah apakah itu adalah kebutuhan primer atau sekunder saat itu? Kalau di usia-usia remaja, menikah itu bukan primer. Primernya apa? Belajar. Baru ketika usia-usia matang ya 20-an ke atas lah Bu ya. 20-an ke atas. Belajar, bekerja, menikah. Itu baru boleh menikah. Oke, kita akan bahas yang menarik lagi minggu depan ya, mungkin kalau ada kesempatan Bu. Akan menjadi pertemuan keempat Bu ya. Nanti Bu, alhamdulillah. Dengan tema apa tadi Ibu? Dengan tema yang berbeda, yang lebih seksi. Enak kan kayaknya Bu. Gender tadi Bu. Oh, kesetaraan gender. Tapi kemasnya jangan yang versi umum. Yang apa ya, agak-agak
kekinian lah mungkin Bu ya. Jadi untuk Studi kasus, studi kasus. Jadi memang bedanya case-case gitu ya. itu kayaknya lebih Case-case yang menarik. lagi booming di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Oke, itu benar itu kayaknya. Kayaknya asik ini. Oke, baik teman-teman Bukan semua. hanya menuntut bagaimana kesetaraan gender dari sisi positifnya, tapi negatifnya perempuan berkarir itu seperti apa kan perlu dikupas tuntas juga. Oh iya. Lah sehingga ini menjadi balance gitu ya, penyeimbang. Oke. Ini menarik ini. Ini kayaknya besok ini podcast besok ini kayaknya debat ini. Antara laki-laki dan perempuan. Debat ini karena ini tertantang ini, geng. Ini tertantang. Oke. Baik teman-teman semua ya, teman-teman semua yang sudah menyaksikan ini terima kasih. Dan Bu Zeni, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Salam sama keluarga. Kita akan debat minggu depan soal tadi Bu. Bismillah. Oke. Terima kasih Bu. Makasih banyak.